Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa walah wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah fanawayna at-ta'alluma wat-ta'lim wal ifadata wal istifadah wal iqamata wal istiqamah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi was sunnah ibtigha'an liwajhihil karim. Hadirin jamaah salat zuhur jamaah Masjid Al-Maghfirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja-puji dan syukur mari sama-sama kita haturkan kehadirat Allah yang telah memberikan kita berbagai macam anugerah dan kenikmatan yang luar biasa. Ditakdirkan kita untuk melaksanakan ibadah fardu dan sunnah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala serta dijadikan sebagai catatan kebaikan kita pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita doakan guru kita Sidnal Habib Ges bin Abdurrahman As-Segaf yang pada hari ini beliau sedang kurang sehat. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, diangkat penyakitnya oleh Allah sehingga bisa mengajar kembali seperti sedia kala. Dan juga mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diberikan kesehatan, panjang umur dan juga kemudahan di dalam kehidupan kita. Ala hadhihi niyyat wa ala kulli niyyatin salihah. ونخص خصوصا لأجل الصحة والعافية والسلامة والفتوح في العلوم والمعرفة والبركة في الأولاد والأموال والمكاسب ولحصول جميع المقاصد والمطالب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita lanjutkan pembacaan kitab At-Taqrir As-Sadidah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Hasan ibn Ahmad ibn Muhammad Al-Kaf. Kita kembali sedikit bahwa kemarin kita sudah selesai di makruhatul adzan. Makruhnya adzan. Yang pertama ada at-tamtid atau at-tamdid, terlalu mengalun, dipanjang-panjangin, itu makruh tuh adzan. Yang kedua al-kalamu athna'ahu li ghairi maslahatin. Ngomong di tengah-tengah adzan, lagi adzan, nih muadzin lagi adzan, tiba-tiba dia ngomong atau ngobrol sama temannya, itu makruh. Yang ketiga tarku ijabatil muadzin. Ketika lagi adzan dia ngedengar adzan orang lain, ya jangan dijawab ya, jangan dijawab. Yang keempat kaunuhu qa'idan aw raqiban illal musafir, dalam keadaan duduk atau dalam keadaan lagi di atas kendaraan, adzan itu makruh. Illal musafir, kecuali dia adalah seorang musafir ya. Musafir itu kalau di dalam terminologi fikih itu yang perjalanannya marhalatain, di atas 90 km. Yang kelima al-khuruj minal masjid ba'dal adzan. Setelah adzan dia keluar masjid, baik si muadzinnya ataupun orang yang bukan muadzinnya. Sawa'unil muadzinu aw ghairuhu. Baik muadzinnya atau selainnya yang ngedengerin adzan di dalam masjid, kalau udah adzan jangan keluar lagi. Illa lihajatin, kecuali untuk hajat. Hajat seperti apa? Buang air kecil, mohon maaf, atau buang air besar dan seterusnya, atau batal wudunya. Kalau nungguin adzan masih 10 menit lagi sholatnya nih, kan kalau kita 10 menit kan antara adzan dengan iqamah 10 menit, keluar dulu ngerokok dulu, itu bukan hajat, itu namanya bukan hajat, bukan makruh keluar ya. Ayyakuna muttajihan li ghairil qiblah, dia menghadap ke selain kiblat.
Jadi muadzin itu ya ketika adzan kudu madhep kiblat, bukan kudu ya. Sunnah madhep kiblat. Kalau dia tidak madhep kiblat itu tetap makruh. Boleh-boleh aja, boleh, tapi makruh. Kaunuhu fasiqan aw sabiyan, yang ketujuh, ini orang yang adzan fasik. Kita tahu nih orang doyan melakukan perbuatan yang nista. Sering berbuat dosa kecil atau tidak taubat dari dosa besar. Ya doyannya main judi, emang dia doyannya mabok, jangan disuruh azan Pak, itu makruh. Ausobian, anak kecil yang belum baligh itu jangan disuruh azan, makruh hukumnya. Yang kedelapan, kaunuhu junuban au muhditsan. Orang junub, orang punya hadas jangan azan karena makruh. Illa idza ahdatsa asna al-adzani fayutimmuhu. Kecuali dia berhadasnya, mohon maaf, buang angin misalkan tengah-tengah azan, nggak apa-apa, dia lanjutin aja untuk menyelesaikan azannya. Itu makruhnya azan. Nah, ini ada sisa lagi, baqiyatus sunanil lati qabla shalah. Ada beberapa sunnah-sunnah sebelum salat, yaitu ba'dal adzani wal iqamah, setelah azan dan juga iqamah. Sunnah-sunnah sebelum salat, kita kan lagi ngebahas masalah sunnah-sunnah sebelum salat nih. Sunnah-sunnah sebelum salat diantaranya yang kemarin kita bahas, azan, iqamah. Nah, kemarin kita sudah bahas sunnah-sunnah azan apa, makruh azan apa, ya kan, syarat-syaratnya azan seperti apa. Udah kita bahas tuh. Selesai. Kemudian kita bahas baqiyatus sunanil lati qabla shalah. Sisanya sunnah-sunnah yang sebelum salat apa aja? Yang pertama, al-masyu ila sholati bisakinatin wa waqar. Berjalan menuju ke tempat sholat atau ke masjid atau ke kerumunan orang yang ingin sholat, bisakinatin dengan tenang, wa waqarin dengan penuh wibawa. Jadi santai aja, santai. Tapi jangan terlalu disantai-santain. Santai tapi jangan disantai-santain. Paham tuh ya? Kenapa? Sebab ada ayat Al-Quran yang berbunyi menjelaskan tentang ciri-ciri orang munafik. Wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Kalau mereka ingin melaksanakan sholat, mereka melaksanakannya atau pergi menuju sholatnya kusala, dalam keadaan malas-malasan. Kalau bisa, ya mohon izin, kalau bisa menuju sholat ada gercepnya dikit, untuk kontras terhadap atau untuk agar kita jangan sampai berada di barisan orang-orang yang malas dalam sholat. Ciri-ciri orang munafik salah satunya adalah wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Kalau mereka mau ngerjain sholat, mereka malas-malesan, dipaksa-paksain, males-malesan. Maka untuk agar kita terhindar dari sifat itu, ketika mau sholat ada sedikit gercepnya. Tahu gercepnya? Gerak cepat. Ada sedikit semangatnya. Tapi jangan sampai lari-larian menuju, nggak apa-apa. Sebab kata Rasulullah SAW, kalau mau berjalan menuju sholat, santai aja. Kapan waktu nyampe masjid, imam udah ruku, ikut ruku. Kapan waktu imam sudah sujud, ikut langsung sujud, takbiratul ihram, sujud, gitu. Kata Rasul SAW. Nah, maka sunnahnya adalah jalan menuju sholat itu dengan sakinah, dengan tenang, dengan santai, tapi bukan artian malas ya. Wawakor dengan penuh penghormatan, artinya wibawa. Jangan banyak bercanda menuju sholat. Kenapa? Memang itu adalah salah satu hal yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, yang kedua maksud saya. Sebab di sini tulisannya keempat, salah cetak mungkin. Ad-du'a'u bainal adzani wal iqamah. Habis adzan dengan iqamah itu waktu mustajab. Habis adzan ke menuju iqamah itu waktu mustajab. Maka disunnahkan kita doa. Doa apa aja? Doa. Habis sholat waktu mustajab tuh, habis sholat, habis salam waktu mustajab. Di dalam sholat juga waktu mustajab. Habis baca Fatihah waktu mustajab. Ketika sujud waktu mustajab. Doa. Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, doanya di dalam hati. Jangan mengucapkan bahasa selain bahasa Arab. Kalau bisa bahasa Arab, pakai bahasa Arab. Doa apa aja ketika sujud,
Nah, disunnahkan ad-du'a'u bainal adzani wal iqamah. Ketika setelah adzan dan iqamah salat, habis itu doa. Minta apa aja, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya, minta hajat pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, ya, kata Imam Syafi'i itu atahza'u bid-du'a'i wa tazdari wa la tadri bima sana'ad du'a. Jangan sekali-kali kita menyepelekan dan meremehkan sebuah doa. Wala tadri bima sana'ad du'a. Kita nggak tahu apa yang sedang dikerjakan oleh doa kita. Doa kita nih yang meluncur dari mulut kita, yang kita munajatkan kepada Allah itu terus berjalan, Pak. Sihamul laili la tukhti walakin laha amadun walil amadin qida'u, kata Imam Syafi'i. Doa itu bagaikan panah malam yang terus melesat, tidak pernah meleset. Walil amadin qida'u, tenang. Kapan waktu itu panah pasti bakal nancep ke tempat targetnya. Kapan waktu doa pasti bakal nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dengar kok. Allah dengar doa kita. Kapan waktu pasti diijabah sama Allah. Kapan Pak Ustaz? Di dunia. Kalau nggak di dunia, di akhirat. Bahkan dikisahkan kita nanti di akhirat akan menyesal. Kenapa doa saya dulu diijabah ya? Tahu begitu mah nggak usah diijabah, kumpulin aja buat saya di akhirat. Tuh, nanti kita bakal begitu. Jadi tidak diijabahnya doa kita di dunia itu bagaikan pemberian yang agung dari agar Allah menabungnya untuk nanti kita di akhirat. Besar pahalanya orang-orang berdoa tuh. Jadi doa antara azan dengan iqamah jangan ditinggal. Yang ketiga, al-mubadaratu. Nah ini nih, al-mubadaratu ilal istighali bi asbabis salati fi awalil waqt. Tadi poin pertama, kita menuju sholatnya jalannya santai, penuh tenang, penuh hormat, wibawa gitu ya. Ya, poin ketiga, al-mubadaratu ilal istighal, bersigrah, menyegerakan diri, ilal istighal, untuk menyibukkan diri, bi asbabis shalah, dengan sebab-sebab salat, fi awalil waqti, di awal waktu. Maksud di awal waktu, maksudnya apa? Maksudnya pas ngedenger azan, buru-buru kita untuk wudhu, karena wudhu itu asbabus shalah, sebab-sebab untuk kita bisa masuk ke dalam sholat.